Nah, sekarang saya akan memasuki materi terakhir dengan tema hati hamba di bulan ini. Nggak kerasa udah mau habis lagi waktunya. Ada yang sadar waktu itu cepat berlalu? Cepat banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya sedikit mereview apa yang disampaikan Pastor Agus kemarin, membahas tentang leading servant Bapak Ibu Saudara. Atau memimpin dengan keberanian dan melayani dengan kerendahan hati. Jadi memimpin itu juga butuh keberanian. Amin. Tapi juga harus disertai dengan kerendahan hati. Soalnya kalau memimpin tanpa kerendahan hati, yang ada kita jadi preman pasar. Ya kan? Nunjuk sana sini, merintah sana sini, akhirnya jadi bosi. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak meneladankan hal yang seperti itu. Nah, beliau Agus Perasim generasi ini, salah ya. Salah, dia selalu membahas tentang generasi ya. Jadi kita tambahin aja nama di belakangnya Agus Perasim generasi gitu. Karena dia selalu membahas tentang generasi Bapak Ibu Saudara. Ya. Beliau banyak membahas tentang perbedaan setiap generasi yang punya banyak kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akhirnya kita jadi bertobat Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa terkoneksi, kadang-kadang kita nggak nyambung dengan yang di atas, dengan yang di bawah, bahkan kadang-kadang yang di samping kiri karena kita nggak nyambung. Wah, kita siapa? Gitu ya. Kemana-mana nggak nyambung. Akhirnya kita belajar bahwa setiap generasi itu punya kekurangan dan punya kelebihan. That's why setiap generasi harus belajar. Tuh. Gak pernah stop Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Pastor Agus menutup dengan aplikasi 3L. Ya. Ada listen, ada learn, ada live. Yang pertama, listen itu bicara tentang kita harus banyak belajar untuk mendengar. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, lebih mudah ngomong apa mendengar? Padahal telinganya 2, mulutnya 1 ya. Yang lancar banget ini nih, terus aja gitu ya. Tuhan ciptain telinga 2 bukan sebuah kebetulan, tapi maksudnya adalah sometimes kita harus lebih sering banyak apa? Mendengar. Dan generasi seperti Bapak Mike tadi, itu sangat butuh yang namanya ruang untuk dia speak up. Butuh didengarkan Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan puji Tuhan karena pastor generasi ini menyiapkan ruang untuk itu. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar mendengar. Nah kadang godaannya ketika kita mendengar, oke, gue dengerin, tapi udah siap untuk ngebantai argumennya. Ya sama aja. Bapak Ibu Saudara, mendengar itu harusnya mendengar kita untuk memahami. Amin. Mendengar untuk mengerti. Bukan mendengar untuk menghakimi atau menjudge dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, learn. Kita harus terus belajar sebelum merasa diri kita yang paling benar. Yang ketiga, live. Kita mesti belajar mengangkat orang, memberdayakan orang untuk kepentingan orang lain. Jadi pelayanan yang sehat, leadership yang sehat, itu selalu mengangkat orang. Dunia mengajarkan, namanya kamu memimpin, melayani, ya kamu harus di atas. Bawahanmu yang harus ikut kamu. Tapi di dalam Tuhan tidak berlaku demikian. Kalau kita ada hati melayani, kalau kita dipercayakan banyak hal sama Tuhan, artinya kita sedang dipercayakan untuk belajar mengangkat orang Bapak Ibu Saudara. Kalau orangnya enteng nggak apa-apa ya. Kalau berat bagaimana Bapak Ibu Saudara? Nah sekarang saya mau banyak membahas tentang learn-nya di bagian ini. Boleh ditampilkan? Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah lulus? Pernah lulus apa nih ya? Lulus apa? Bill gitu ya. Puji Tuhan saya nggak lulus apa-apa ya sama gembala kita juga. Nasibnya sama gitu. Dan akhirnya saya menjadikan tema ini dari keresahan saya. Oh enggak lah, bercanda Bapak Ibu Saudara. Enggak, bukan itu. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara bahwa dalam Tuhan tidak ada kelulusan selama kita masih hidup. There is no graduation day. Kita, anak-anak kita, anak-anak zaman sekarang ya,
Dari TK ke SD ada nggak sih? Toga-togaannya ada ya? SMP ke SMA ada ya? SMA ke kuliah ada juga gitu. Lalu dirayakan. Saya tidak berbicara itu salah. That's good. Itu oke, Bapak Saudara. Tapi nanti kita akan sama-sama belajar apa yang mau Tuhan sampaikan pada hari ini, Bapak Saudara. Bapak Saudara, di bangsa Yahudi mengenal kata murid sebagai talmid dari kata Ibrani lamat yang artinya belajar. Jadi talmid ini bukan gelar yang dilulusin, atau ini tuh bicara tentang identitas yang melekat seumur hidup Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada graduation day untuk menjadi murid. Talmid. Begitu dengar kata murid Bapak Ibu Saudara, biasa apa yang muncul di kepala kita? Belajar, kelas, betul ya? Ada gurunya nggak? Ada. Ada modul? Ada kurikulum? Ada Nadiem Makarim? Ke situ. Ada sertifikatnya ya kadang-kadang ya. Ada wisudanya. Lalu berkata ketika kita udah lulus suatu hal, kita akan bicara, puji Tuhan sekarang saya sudah lulus. Padahal di budaya Yahudi kuno, ini bukan cara mereka berpikir. Seorang talmid bukan seseorang yang lagi mengejar ijazah. Apalagi ijazah palsu. Wow, ke situ lagi. Buat yang ngerti-ngerti aja Bapak Saudara ya. Tidak ada yang mengejar ijazah palsu. Ia adalah seseorang yang terus belajar meniru hidup rabinya Bapak Saudara. Jadi semakin tua, semakin banyak pengalaman dan semakin dihormati juga. Statusnya tetap sama. Jadi bukan berarti ketika kita udah naik level tertentu, udah dipercayakan jadi sesuatu, oh kita udah nggak belajar lagi, oh kita udah lulus. Ternyata tidaklah demikian. Gitu ya. Bayangin loh Bapak Ibu Saudara, seorang rabi Yahudi itu nggak kaleng-kaleng Bapak Ibu Saudara. Itu pinternya luar biasa. Asal Bapak Ibu Saudara tahu bahwa orang-orang Israel itu dibiasakan untuk debat. Kalau kita bangsa Indonesia ini disuruh debat, apa yang terjadi? Kamu apa? Kamu menghakimi saya, kamu menyerang saya, loh. Ini budaya timur emang agak lain Bapak Ibu Saudara ya. Akhirnya terciptalah bangsa kita yang luar biasa ini, yang IQ-nya, ya begitulah Bapak Ibu Saudara ya. Jadi tidak terbiasa untuk mengadu argumen, tidak terbiasa untuk berpikir Bapak Ibu Saudara. Nah, kadang-kadang kita tuh kalau udah dipercayakan memimpin, mengajar, dipercayakan menikah, dipercayakan sebuah keluarga, kita tuh pindah kotak Bapak Ibu Saudara. Dari orang yang dimuridkan menjadi orang yang memuridkan. Yang tadi kita belajar tentang pernikahan, kita mulai ngajar orang pernikahan. Yang tadinya kita mungkin belajar tentang kamera, belajar tentang digital, belajar tentang musik, akhirnya kita mulai mengajar orang lain lagi. Yang tadinya kita udah mengenal kasih karunia Kristus, yang udah mengenal firman, akhirnya kita mulai ajarin lagi ke anak-anak. Mulai ada perpindahan kotak di situ. Dari yang tadinya belajar menjadi mengajar. Dan di sini masalahnya. Padahal di kerajaan Allah itu tidak pernah ada wisuda menjadi seorang murid Bapak Ibu Saudara. Semakin jauh seseorang melayani dan memuridkan orang lain, justru ia semakin membutuhkan untuk terus dimuridkan. Siapa yang ikut ibadah waktu pas saya menyampaikan tentang amanat agung? Ada beberapa ya yang udah ikut ya. Di situ saya bilang bahwa kasih Tuhan memang tidak bersyarat. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara setuju dengan mau kita disertai oleh Tuhan, sorry Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus ada di dalam pemuridannya Tuhan Yesus. Kalau enggak kita lagi dimuridkan, atau enggak kita lagi memuridkan seseorang.
baru penyertaan Tuhan, providensianya Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau bertahun-tahun kita self-center, kita egois, kita hidup untuk diri kita sendiri, tiap minggu kita datang dengan pergumulan terus-menerus, terus kita minta dimuridkan, kita minta disertai Tuhan, tapi kita tidak punya hati untuk amanat agung, yaitu menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti tergoda dengan hal ini. Makin dipercayakan banyak, makin jam terbangnya bertambah, makin apa? Gak perlu lagi orang. Saya nggak mau nunjuk siapa-siapa, saya pun kadang-kadang terjebak dengan perasaan seperti itu. Akhirnya jadi stop belajar dan tidak ada lagi orang yang menegur saya, Bapak Ibu Saudara. Karena saya merasa bisa, saya merasa mampu, Bapak Ibu Saudara. Wow. Yang namanya pride, yang namanya kesombongan, itu adalah pelajaran yang kayaknya never ending gitu. Kayak nggak pernah habis gitu, selalu ada-ada aja gitu ya. Dan poin pertama saya adalah never arrive. Atau begini, jangan pernah merasa sudah sampai. Coba bilang ke kanan kirinya, belum nyampe. Masih jauh ya bener tambahannya. Katakan lagi masih jauh Bapak Ibu Saudara. Jangan kepedean. Oh, udah terima Tuhan. Oh, udah pelayanan. Oh, udah berkeluarga, udah punya anak, udah dapat pekerjaan yang oke. Itu oke. Saya sih belum, Bapak Ibu Saudara, bukan saya insecure. Tapi setiap ketemu firman, saya bawaan pengen tobat mulu. Apalagi kalau ketemu mentor. Wah, apa itu kebenaran? Dia akan menyatakan kesalahan, Bapak Ibu Saudara. Pernah ya kita merasa seperti itu ya? Merasa sudah pernah cukup bisa, cukup mampu dan ahli dalam sesuatu. Sampai akhirnya justru kita berhenti mengecek atau introspeksi diri sendiri. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Paulus nggak lagi bilang kita di dalam case ini ditipu setan Bapak Ibu Saudara. Ya, kadang-kadang kita kan kalau lagi prideful, lagi dalam masalah pencobaan gitu, orang-orang yang hidup dalam roh, wah, saya melihat ada roh-roh jahat yang berusaha menyerang saya. Wow, saya tertipu ini. Kenapa saya jadi sombong? Enggak sih. Kalau seseorang menyangka dirinya penting, padahal tidak, orang itu sedang membohongi dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak disertai dengan firman ini, wow, kita kan merasa lebih penting dari yang lain. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, rasa penting itu muncul dari mana? Ketika kita lagi achieve, lagi struggle, berusaha mendapatkan apa yang kita mau, pelan-pelan tanpa Bapak Ibu Saudara sadar, kita lama-lama menjadi lebih penting. Merasa lebih oke dibanding yang lain. Yang setuju katakan, ya. Semakin tahu banyak, semakin pengen ngotbahin orang banyak. Semakin pengen cerita banyak, Bapak Ibu Saudara. Oh, saya punya knowledge ini, kamu mau tahu nggak? Nih, saya ini kehidupan saya bla 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 bla. Saya mau tahu pengalaman saya tak 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 tak. Wow. Ada kesempatan berbicara. Pernah ketemu orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Masa kita udah pengen nyebut diri sendiri, aduh, ini orang kenapa sih begini gitu ya. Dia menceritakan segala sesuatu dengan PD-nya begitu. Begitu Bapak Ibu Saudara. Merasa seperti dirinya itu penting dan pusat dari segalanya. Kalau bahasa anak zaman sekarang NPD Bapak Ibu Saudara ya. Gak bosan-bosan saya bilang seperti itu. Tahu Bapak Ibu Saudara, salah dua orang yang merasa diri penting. Yang pertama, orang ini sulit bersyukur. Iyalah, dia kan tiap hari kan semua tentang dirinya dong. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau semua tentang diri kita pernah nggak ngerasa cukup? Enggak kan? Pasti terus ada yang kurang, tambah lagi, terus kasih saya lagi, betul? Saya mau belajar terus, saya mau naik lagi, Tuhan apa lagi? Bahkan kadang-kadang doa yang minta Tuhan apa lagi Tuhan, itu kadang-kadang diselimuti juga dengan kesombongan rohani Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, orang yang merasa penting biasanya sulit untuk minta maaf. Iyalah, kan saya.
main karakternya. Asik. Kan saya pusatnya, saya kan segalanya, kamu harus dengerin saya. Kamu junior saya, dengerin saya. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Orang yang merasa penting pasti akan sulit sekali meminta maaf. Mau belajar meminta maaf yang muda-muda? Menikahlah. Menikahlah. Itu saran yang approve. Ya. Tiap-tiap hari kita say sorry, saling tiap hari ada aja dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat di dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saling. Apa ini jabatan pengkhotbah ini di rumah? Gak ada Bapak Ibu Saudara. Hati terus dibentuk, hati terus diajar untuk sampai serupa dengan Kristus. That's why itu tujuan pernikahan. Amin. Masih mau menikah? Jadi jangan bilang ditipu setan Bapak Ibu Saudara. Kita lagi ditipu diri sendiri sebenarnya. Saya pernah dengar cerita Bapak Ibu Saudara, seorang teller bank yang udah kerja 15 tahun. Gak pernah sekalipun salah hitung. Di sini orang cermat, angkat tangan, ada? Orang yang gak pernah salah gitu ya, yang pokoknya teliti sekali gitu, yang cermat sekali, detail sekali. Sampai akhirnya dia merasa udah gak usah dicek lagi 15 tahun. Tapi di tahun ke-16, dia buat kesalahan besar Bapak Ibu Saudara. Ada transaksi yang tidak dicek, dan itu jumlah kerugiannya kalau dikumpulin kesalahan-kesalahan kecil, kalau dia mau ngecek itu jumlahnya itu setara. Dan kecil-kecil dikumpulin jadi gede juga. Dan di tahun ke-16, ambiar semuanya Bapak Ibu Saudara. Yang membuat seseorang ini jatuh, tentu karena pengalaman merasa bisa, merasa mampu, betul? 15 tahun waktu yang sebentar nggak Bapak Ibu Saudara? Lama. Itu kalau bahasa Bekasi ya Bapak Ibu Saudara, itu ilmu tuh, ilmu tuh udah ngelotok gitu, bener gak? Ada kalau bahasa orang jadul tuh gini, udah di luar kepala itu. Di mana tuh di luar kepala? Kalau kata Genzi kan, adalah pokoknya. Kita yang tahu, betul. Ya kan? Nggak relate kan kalian kan, apa itu di luar kepala? Percayalah, itu ada di kepala kami, dan ada di luarnya juga. Gitu Bapak Ibu Saudara. Yang membuat mereka jatuh bukan masalah mereka nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi perasaan gini, saya udah terlalu jago sehingga saya tidak perlu dicek lagi. Wow, jam terbang semakin tinggi, saya tidak perlu dicek lagi. Saya udah menikah, saya udah menjadi apa coba banyak banget yang di kepala saya nih. Itu tadi di luar kepala, Bapak Ibu Saudara ya. Udah di luar kepala, tinggal masukin dan menyampaikannya ini yang susah. Kita udah menjadi sesuatu, kita udah menjalin marriage yang udah cukup panjang, jam terbang kita banyak, kita udah dipuji-puji di perusahaan kita, di kantor kita hebat, sehingga ada satu pemikiran, diri kita menipu kita bahwa kamu gak perlu dicek lagi. Lalu case muridnya Yesus, Bapak Ibu Saudara ya. 3 tahun hidup bersama dengan Yesus. Secara fisik, ternyata tidak membuat otomatis orang hilang dari kesombongan. Bersama dengan Yesus, 3 tahun secara fisik, tidak menjamin murid-murid Yesus lulus dari kesombongan. Melainkan dia bilang apa? Murid-murid Yesus kurang lebih 3 tahun bersamanya masih bertengkar tentang siapa yang terbesar. Ini nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini ketemu Yesus loh Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu Yesus kapan? Vision. Oh ya. Terserahlah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Yesus puji Tuhan. Tapi kalau cuma ngelihat Yesus nggak ada pertobatan, ya sama aja bohong Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini kita belajar 1 Korintus 10 ayat 12. Oleh sebab itu, jagalah dirimu baik-baik. Jangan merasa begitu kuat dan tidak mungkin jatuh seperti nenek moyang kita. Ternyata nenek moyang kita pernah ada dalam perasaan seperti ini. Siapa nenek moyangmu? Siapa? Pelaut, Bapak Ibu Saudara. Kayaknya lagu itu terekam sekali ya gitu dalam kehidupan kita gitu. Israel gagal. Kalau Bapak Ibu Saudara baca
1 Korintus 10 di atas-atasnya di ayatnya. Itu Israel tuh gagal bukan karena kurang mukjizatnya loh Bapak Ibu Saudara loh. Mukjizatnya nggak kurang-kurang, amin, bangsa Israel. Tapi dia lengah dan tidak berjaga-jaga. Dia pesta, makan, minum, party. Ya kan? Aku aja Bapak Ibu Saudara, kita kalau udah mumet pengennya healing kan? Pengennya party-party versi kita lah ya. Sesekali oke Bapak Ibu. Tapi kalau party itu jadi lifestyle, saya mau kasih tahu, secara roh kita lagi berdiri tuh lagi miring begini Bapak Ibu. Udah mau jatuh gitu. Ketika kita party, mungkin kita jingkrak, kita happy ya kan? Tapi secara roh, tubuh secara rohmu tuh lagi miring begini. Udah siap-siap mau ngapain? Lalu penulis Ibrani kecewa. Seharusnya jemaat sudah dewasa, ternyata masih bayi Bapak Ibu Saudara. Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 yang seharusnya sudah jadi pengajar ternyata masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini ada pertanyaan ya Bapak Ibu Saudara. Kapan terakhir kali kamu sungguh-sungguh minta tegur? Saya nggak bilang Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kamu menegur orang? Karena percayalah itu hobi kita. Betul? Kita paling suka kalau disuruh negur orang. Kalau ada firman Tuhan mengatakan, tegurlah, amin Tuhan. Aku akan tegur orang ini. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kita paling jago, kita paling excited kalau disuruh menegur. Tapi pernah nggak kita minta orang-orang terdekat kita untuk menegur kita? Yang merasa jam terbangnya sudah tinggi dan lain sebagainya. Ada nggak perasaan-perasaan? Koreksi aku dong. Sepanjang saya pelayanan Bapak Ibu Saudara, hanya ada beberapa orang yang pernah minta dikoreksi sama saya. Itu nggak banyak orang Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengapresiasi orang seperti itu, artinya berani untuk berubah. Jadi kita perlu ditegur, kita perlu dibimbing, kita perlu dimuridkan. Kalau ditegur itu masih baper, artinya kita masih memerlukan Bapak Ibu Saudara. Susu itu bicara tentang sesuatu yang encer dan gampang diserap tubuh. Ini nggak ada ahli gizi kan, saya so tahu aja gitu untuk ngomong seperti ini gitu. Tapi setahu saya susu itu sesuatu yang sangat cepat untuk diserap tubuh, tidak perlu diproses banyak, tinggal gelak. Itu gampang keserap tubuh. Nah, ketika kita menerima masukan, menerima pengajaran, menerima dimuridkan, itu menjadi hal yang susah kita kunyah, gitu ya. Kita proses gitu, itu sangat sulit sekali Bapak Ibu Saudara. Makanya kita belajar bahwa kita harus masih punya orang yang terus memantau kita sih Bapak Ibu Saudara. Ya. Gak peduli kita udah pengalaman seberapa banyak, tapi kita masih butuh orang-orang yang Tuhan kirimkan, yang Tuhan percayakan untuk memantau kehidupan kita. Ada yang amin? Kasih saya tema berkat gitu loh Kak. Kan enak gitu. Ini lemes-lemes ini jemaatnya ditegur opo iki, ditegur-tegur. Saya udah merasa oke. Saya merasa hidup saya udah nyaman-nyaman saja. Apa itu tegur-tegur, nggak nyaman. Pengen loh saya khotbah berkat, kangen saya. Tapi suruh khotbah yang tegur-tegur begini tuh. It's okay. Terima saja panggilan Tuhan ini. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, no free pass. Tidak ada hak istimewa atau pengecualian karena sudah punya posisi. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan mentang-mentang kita udah dicap sebagai parents, kita udah dicap sebagai leaders, kita udah dicap sebagai apa? Supervisor, kita udah dicap sebagai atasan, bos, dan lain sebagainya. Bukan berarti kita kebal akan teguran. Posisi tinggi artinya tidak sama dengan kebal ditegur. Berbanding terbalik bukan dengan di dunia ini kan? Semakin tinggi posisinya, semakin apa?
Gak bisa disalahin. Hukum aja gak bisa. Ups. Ke situ lagi. Berarti keresahannya itu. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Semakin tinggi posisi. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kamu yang bertanya-tanya, kok aku belum diizinkan dapat posisi seperti ini sih, kok karirku belum nanjak sih? Mungkin egomu masih nanjak di depan Tuhan. Jadi Tuhan, ini nggak sehat ini kalau egonya terus nanjak ini. Di perkara kecil aja egomu nanjak gitu. Ini minta karir nanjak, nggak bisa. Saya pun sadar Bapak Ibu Saudara, bahwa posisi yang Tuhan berikan kepada saya itu pelan-pelan. Dan saya juga sempat mengecewakan kok. Saya juga sempat mengecewakan apa yang Tuhan taruh dalam diri saya kok. But it's okay, yang penting belajar Bapak Ibu Saudara. Yakobus 3:1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Kita akan dihakimi menurut ukuran. Kita akan bilang, oh itu bukan saya bukan teacher. Ya kan, ngaku. Cuma saya doang, Kak Agus sama Kanton yang kena, ya kan? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Setiap orang yang dipercayakan ilmu, pengetahuan, knowledge, firman Tuhan itu diharapkan sama surga untuk mengajarkan kepada yang di bawahnya. Tapi firmannya seperti ini kayak seolah-olah udahlah kalau gitu nggak usah punya posisi aja, nggak usah jadi guru aja karena dituntutnya lebih berat. Oke, nggak usah guru deh. Teman-teman yang udah mulai mengikut Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya makin enak apa makin berat? Makin seru tuh, positif tuh. Kalau butuh sesuatu yang positivity, datang ke gembala kita, di hati gembala sekali. Seru cenah. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa pilot dengan 10.000 jam terbang, tahu nggak? Dia harus tetap wajib cek ride simulator setiap tahun. Makin senior, justru makin diperiksa dengan ketat. Pilot loh. Galatia 6 ayat 1 bilang gini, jagalah dirimu sendiri supaya jangan kamu kena pencobaan. Ini konteks ayat ini lagi bicara tentang orang yang lagi ngajarin orang, menegur orang, membimbing orang, melayani orang. Jadi ketika kita dipercayakan suatu posisi, firman Tuhan justru bilang, jagalah dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Karena semakin tinggi posisimu, semakin besar tanggung jawabmu, semakin ada-ada aja pencobaan ya Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang yang di dalam dunia rohani Bapak Ibu Saudara, kadang suka diremehin. Ya. Padahal pilot ini, dia pekerjaannya signifikan nggak? Dia berurusan dengan apa saudara? Nyawa. Makanya perlu dicek kehidupannya. Kita hamba-hamba Tuhan. Berurusan sama apa bagus? Nyawa juga kan? Tapi di mana nyawanya? Di kekekalan kan? Lebih berat mana Bapak Ibu? Lebih berat dunia kerohanian apa pilot ini? Dua-duanya berat sebenarnya, tapi dengan kadar dan konteksnya yang beda. Tapi Bapak Ibu Saudara mesti ngerti. Ketika kita lagi mengajar seorang, membawa orang kepada Tuhan, berdoa buat orang kepada Tuhan, kita lagi bertanggung jawab atas keselamatan kehidupan kekal dia loh. Kalau kita nggak ada mental seperti ini, kita akan merasa gini, hidup gue nggak perlu dicek lagi. Tapi kalau kita tahu, ini pelayananku nih meskipun cuma ngurus-ngurus, cuma nyalamin orang, cuma megang main-main, ini urusannya kekekalan Bapak Ibu Saudara. Amin. Setiap jenis apapun bentuk pelayanan dan pekerjaanmu, itu bentuknya kekekalan Bapak Ibu Saudara. Tahu Raja Daud ya? Dia yang populer menyatakan dalam firman-Nya, selidikilah dan kenallah nanti. Raja Daud aja punya sebuah kesadaran di dalam jiwanya
untuk mau terus diselidiki, mau terus perbaiki, Bapak Ibu Saudara. Bayangin ini seorang raja. Kita jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua, tanggung jawab kita sebagai pemimpin, tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan, itu untuk menjaga orang lain, Bapak Ibu. Ya, jadi sekarang kita mulai ngerti kenapa Tuhan taruh pasangan hidup buat kamu, kenapa Tuhan taruh mentor hidup kamu, kenapa Tuhan taruh orang tua, Tuhan taruh leaders di atasmu untuk menjagamu. Saya mohon Bapak Ibu Saudara, please respect dan dengerin mereka ya. Amin. Bukan kami gila hormat, percayalah. Saya tidak ada titip-titip pesan dari parents. Uji betul ya, nggak ada titip-titip pesan kan? Tapi setiap orang yang dipercayakan sesuatu, please kita respect sama dia. Karena dia berjaga-jaga atas jiwanya kita, Bapak Ibu Saudara. Satu Korintus 12 ayat 21 bilang gini, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Kalau ya saya bisa mengubah firman, saya bilang gini ya, Mike tidak bisa berkata kepada tangan, gak butuh. Bisa Mike? Butuh banget gitu ya pada akhirnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita sesama tubuh Kristus merasa kita nggak butuh yang lain. Ya. Coba cek hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lagi butuh orang lain nggak buat nemenin kita, buat jagain kita, buat ngasih tahu kita, ada nggak? Kalau masih ada puji Tuhan, tapi kalau nggak ada, yuk kita sama-sama mau ikut firman Tuhan. Amin. Bahwa kita nggak pernah bisa berjalan sendirian. Kita butuh selalu orang lain. Kita saling butuh kok. Jangan ngerasa penting. Jangan ngerasa dirimu yang paling hebat. Kita butuh seseorang untuk pertumbuhan kita. Poin yang ketiga. Never the last link. Yang artinya jangan berhenti di kamu, terima, hidupi, dan teruskan ke orang lain. Amin. Bapak Ibu terima banyak dari Tuhan? Kok ragu? Bapak Ibu Saudara terima banyak dari Tuhan? Yakin? Kok disimpan sendiri? Nggak dibagi-bagiin ke yang lain? Kurang lebih gitu firmannya. Ya. 2 Timotius 2 ayat 2 bilang gini. Apa ini bicara Paulus kepada Timotius Bapak Ibu Saudara ya. Apa yang telah engkau dengar daripada aku, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini ayat keren banget Bapak Ibu Saudara. Dalam satu ayat, ini ada 4 generasi loh. Bapak Ibu Saudara, nggak ayat ini? Saya juga setelah saya ngulik, baru sadar juga, iya ya, ada 4 ya. Ada Paulus, ada Timotius, ada orang setia yang which is dipercayakan, dan juga ada orang lain. Jadi saya mau kasih tahu bahwa Christ culture itu bergeraknya ke sini. Gereja ini bergeraknya ke sini. Kita selalu berusaha untuk berbuah dengan anugerahnya Tuhan. Kita nggak pernah ketika kita Kak Agus, Kak Anton doain dong gitu ya. 10 tahun, 20 tahun doain terus Kak Anton, Kak Agus. Apakah begitu terus? Enggak. Kata Kak Anton nanti, lu doain orang lain, kocak, katanya gitu kan. Kurang lebih gitu. Ya. Jadi apapun yang kita dipercayakan sesuatu, artinya kita harus bagikan kepada orang lain. Nah, untuk menggambarkan ini semua menjadi lebih real, saya mau cerita dulu keresahan saya Bapak Saudara ya. Saya tuh juga kenal juga dengan beberapa orang yang ada di gereja sebelah, gak usah sebut merek lah ya, karena banyak gereja Tuhan gitu. Tapi saya melihat ada yang kosong, ada hal yang missing link-nya, adalah ketika gini, pemimpinnya mempercayakan kepada jemaat untuk pelayanan. Pokoknya sebanyak-banyaknya harus mencetak pelayan Tuhan, kurang lebih gitu. Ya. Nah terus dengan alasan dia bilang, tapi
Misalkan saya dipercayakan sama Kak Agus. Kak Agus bilang sama saya, Bill tolong kamu kerjain apa Kak? Kasih kerjaan Kak. Nyapu ngepel. Nyapu. Saya nggak expect Bapak Ibu Saudara. Jujur, di luar kepala yang tadi nggak ada sapu pel, nggak ada. Tapi it's okay gitu. Kamu sapu pel. Tapi di rumah saya tidak pernah ngerti megang sapu pel. Cuma disuruh. Kak nggak ada ini ya tutornya gitu. Di YouTube gitu apa kayak tutornya gitu nggak ada gitu ya. Nggak ada, kamu belajar sendiri aja. Dengan alasan begini. Alasannya keren banget dan rohani banget. I trust you. Udah? Nah, kok batuk malah keluar ya? Aneh juga ya. Jadi banyak saya melihat orang di luar sana dengan alasan mempercayakan pelayanan tapi nggak dibimbing, nggak di-encourage, nggak didoain, nggak dipantau, yang akhirnya banyak pelayan-pelayan Tuhan yang akhirnya kepahitan sama gerejanya. Akhirnya muncullah pindah-pindah kolam, pindah-pindah akuarium. Padahal orangnya itu-itu aja. Salah satunya karena ini. Karena dengan alasan percaya, aku percayain aja udah. Tidak ada relasional, nggak ada ngopi-ngopi. Kau di sini, wah ini master kopi Bapak Saudara. Unit coffee, spesialis. Butuh ngobrol, kongko, ini. Selalu ini kayak, novel lah ya. Selalu ada ngobrol, selalu ada transfer hidup, selalu ada transfer life, dan ini yang nggak ada. Nah, di dalam memuridkan, saya cuma mau memberikan penggambaran yang sederhana supaya Bapak Ibu Saudara ngerti. Bapak Ibu Saudara bete nggak kalau ada orang yang nggak nurut sama kita? Nggak mau dengerin kita? Batu keras kepala. Orang tua kok pada diem sih, biasanya ini pada itu saya tuh, anak saya dulu gitu ya. Nah, saya mau kita belajar bahwa mungkin salah satu dari rantai ini ada yang hilang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, saya akan pakai sebuah live demo mengenai bagaimana cara asyir bekerja. Ya, kita akan pakai contoh dan saya mau undang 4 orang yang luar biasa yang bersedia mau jadi volunteer, yaitu ada Bu Sandra, kasih tepuk tangan dulu. Ada istri saya, Ivana, ada Sarah, ada Feby. Ibu-ibu cuma satu ya, Ibu. Bu Sandra silakan boleh berdiri di sebelah sini. Sarah dan Feby. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ini saya kasih contoh asyir, oke? Tapi ini akan berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita. Setuju ya? Jadi ini adalah menjadi contoh buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita main cosplay dan drama-drama sedikit ya, Bu ya. Ibu Sandra adalah mentor yang utamanya, seniornya. Asik. Lihat saja dari perawakannya, pengalamannya banyak Bapak Ibu Saudara. Ya. Goceng Bu, goceng. Saya nggak bilang ibu tua, saya bilang ibu banyak jam terbangnya Bapak. Ya. Jadi rambutnya aja ya, pengalaman sudah banyak gitu. Dan Ivana adalah orang yang ditargetkan oleh Bu Sandra menjadi asyir selanjutnya. Dan Feby adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Gampang kan Feb? Feby adalah jemaat dan Sarah kamu nanti dulu, kita simpen dulu ya. Nah, yang pertama gini, Feby mungkin boleh dari arah mana yang enaknya kamera, di sini dapat ya Pak? Dapat ya? Dari belakang Ci mana? Di dalam proses mentoring dan pemuridan, ada namanya istilah gini, I do, you watch. Sama-sama katakan, I do, you watch. Jadi siapa yang lakukan? Kita dulu, kita harus jadi teladan dulu, oke? Nah nanti Bu Sandra akan memperagakan yang pertama ini, dia melakukannya dan Ivana nanti baru sampai tahap melihatnya dan suruh melihat dan ikutin aja. Ya, drama dipersilakan. Silakan.
Bu Sandra sebagai mentor, ketika dia mau meneladankan ke Ivana, Ivana harus lihat nggak? Harus hadir nggak? Ada hubungan nggak? Ada kan? Udah dicontohin belum? Udah. Oke. Balik lagi, nanti kamu pokoknya kerjaan bolak-balik aja di sini gitu ya. Tahap yang kedua, I do, you help. Sama-sama katakan, I do, you help. Jadi maksudnya apa? Bu Sandra tetap jadi main karakternya, main positionnya, tapi udah mulai diperbantukan. Enggak langsung tiba-tiba dipercayakan semuanya. Yang kayak tadi cerita saya itu, semuanya gitu ya. Enggak, tapi dipercayakan sedikit demi sedikit ya. Sekarang Ivana akan membagikan hostinya dan Ibu Sandra akan menyambut dan membawa. Silakan. Bapak Saudara belajar sesuatu nggak? Melihat sesuatu nggak di sini? Bahwa memberi kepercayaan itu harus siapai dulu. Kita dulu. Kalau misalnya kita diteriakan anak kita, mama mah ngomel-ngomel doang. Kita pernah nunjukin nggak? Kita nahan omelan. Kita pernah nunjukin nggak regulasi emosi yang tepat? Berat kan? Posisi itu. Tapi itulah yang dilakukan mentoring. Never the last link tuh caranya seperti itu Bapak Saudara. Dan yang keempat berarti ya. 3. Nah sekarang gini. You do, I help. Jadi nanti posisinya adalah Ivana ini udah mulai dipercayakan di depan sini. Udah mulai naik promosi. Oke? Ini pinter banget sih. Hah? Gaji naik ya, minta nanti transfer. Nah udah naik seperti ini, udah ada pertukaran posisi setelah sekian minggu atau sekian bulan. Karena didapati mungkin Ivananya dilihat setia. Dipercayakan tapi tetap didampingi nggak sama ibu ini? Ibu Sandra meninggalkan nggak tiba-tiba? Tetap terlibat. Oke, silakan. Demo 3. Dia improvisasi Bu, maklum lah istri saya ini emang kreatif ya, dia improvisasi. Baby boleh balik lagi. Nah sekarang yang 4, you do, I watch. Sama-sama katakan you do, I watch. Udah mulai bisa nih Ivana nih, akhirnya dia melakukan segala sesuatunya sendiri, ya, udah mulai bisa dipercaya, betul Bu ya? Tapi Ibu Sandra, apakah Ibu Sandra langsung pergi? Enggak, Ibu Sandra akan masih melihatnya. Silakan jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Bentar, kamu di sini bentar. Nah, pada saat Ivana di sini, perhatikan posisi Ibu Sandra tidak meninggalkan, tidak melepasnya begitu saja. Ketika dia bisa, dia masih dipantau. Tangkap sesuatu? Ketika bisa, berarti masih dipantau. Masih diajak ngopi, ya kan? Masih diajak ngobrol, ketemu, dan lain sebagainya. Next, balik lagi posisi. Berarti udah selesai ya. Tadi kan I do, you watch. I do, you help. You do, I help. You do, I watch. Nah, apakah udah selesai? Belum. Tenang, masih ada volunteer yang terakhir. Ya. Ivana dengan kesadaran penuh, dia scanning, lihat. Mana ya yang bisa meneruskan. That's why ini adalah regenerasi. Dia lihat dalam hatinya, wah ada perempuan yang lucu, kata dia. Ada perempuan yang kayaknya berpotensi. Kita kan gitu kan, pemimpin kan bisa gitu kan. Ngelihat potensi seorang, ini kayaknya bisa nih. Terus Sarah akan merasa ketika dipercaya, pasti responnya apa?
Jangan saya, masih gitu kan. Tenang Sar, saya sudah hafal polanya. Gitu ya. Jadi semakin Bapak Ibu Saudara, sorry. Ini bukan cuma kamu doang, percayalah banyak di luar sana. Ya. Ketika ditawarkan, Ivana melihat, apakah Ivana sembarangan melihat orang? Enggak. Dia harus berdoa juga mungkin. Apakah Sarah adalah orang yang tepat? Amin. Apakah dia betul-betul berpotensi? Coba peragakan berdoa gimana sayang? Berdoa gimana berdoa? Sorry ya, asli. Pemimpin juga harus berdoa melihat apakah Sarah adalah orang yang tepat. Tadi responnya apa Sar? Jangan aku kak, jangan aku Ci, gitu kan? Oh tenang saja Sar, semakin kamu menolak, semakin kita kejar. Ketimbang Sarah yang mengajukan diri. Kak Ivana coba datang, aku aja sih aku bantu coba cek. Aku bantu. Ivana akan merasa gini, nih orang kenapa dah, gitu kan? Ya nggak? Kok ngaju-ngajuin? Ini kenapa sih? Kok caper-caper? Kadang-kadang kita suka lihat kan orang yang kode-kode minta kepercayaan tuh kadang-kadang kita lihat kan? Ya kan? Apalagi di dunia kerja, di dunia manapun kita melihat gitu loh. Kode-kode ini. Semakin kamu kepengen, malah mentor akan lihat kamu belum siap. Betul begitu? Itu yang kita berlakukan. Tapi semakin orang merasa insecure, semakin orang itu ketakutan, kita akan berdoa, kita akan berpuasa untuk orang itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, enggak ya? Nah akhirnya ketika Ivana melihat Sarah, Ivana mengkopi apa yang sudah dilakukan Bu Sandra. Ivana mulai mengingat apa yang dilakukan dan sekarang Feby jadi jemaat. Jadi jemaat, nanti Cipeh akan ke situ dan kamu udah mulai ngikutin. Silakan. Ke sini. Ya Mas ya. Nanti Sarah ngikutin. Ikut aja. Sampai apartemen juga boleh. Sini. Pertanyaan Bapak Ibu Saudara, ketika udah proses mentoring terjadi, Bu Sandra di mana? Dia ternyata belum pulang. Dia masih melihat apakah proses mentoring ini berjalan ke Sarah. Masih butuh orang lain nggak dia? Ivana masih butuh nggak? Masih. Jadi poin saya adalah gini, kamu tuh nggak pernah ada di ujung rantai, Bapak Ibu Saudara. Nggak pernah ada di ujung, dan kamu nggak pernah sendirian dalam rantai itu. Amin. Namanya juga rantai Bapak Ibu Saudara. Rantai itu selalu apa? Terhubung, terkoneksi kan? Kasih tepuk tangan yang meriah buat volunteer yang kita. Silakan. Boleh kembali ke tempatnya. Boleh next. Siapa yang ngefans sama Paulus? Saya ngefans sama Paulus, ya keren ya dia. Luar biasa. Bayangin Bapak Ibu Saudara, Paulus. Ini Paulus Bapak Ibu, saya mau ingetin, ini Paulus. Dia bilang apa? Berdoalah juga untuk kami. Bapak Ibu Saudara, Paulus saja masih butuh disupport, amin. Paulus saja masih butuh didoain. Apalagi siapa? Kita masih butuh orang lain, kita masih perlu orang mendoakan kita. Sekalipun jam terbang kita udah tinggi, kita udah merasa bisa, kita udah merasa jago, kita udah merasa mampu, kita masih perlu didoakan dan dipantau. Amin Bapak Ibu Saudara. Pak, tapi saya belum dapat yang tepat. Yang terakhir mengecewakan saya. Oke, berdoalah Bapak Ibu Saudara, minta mentor yang tepat, minta pemimpin yang tepat untuk kehidupan kita. Tapi jangan pernah expect pemimpin itu sempurna. Ingat, mentor atau pemimpin bukan Tuhan loh. Setuju? Mentor, pemimpin, cuman alat kepanjangan tangan Tuhan aja. Bapak Ibu Saudara. Saya mau Bapak Ibu Saudara pulang dengan sebuah pertanyaan begini. Siapa Timotius? Kalau Tuhan mau berbicara kepada kita siang hari ini, siapa Timotius?
Siapa orang yang lagi kamu transfer? Siapa orang yang lagi kamu doakan? Siapa orang yang lagi kamu invest? Udah bertahun-tahun kamu harus sudah menjadi pengajar, menjadi pelayan Tuhan, tapi kamu masih memerlukan susu. Wow, egois juga ya, bayi gede ini. Dan yang udah punya Timotius sebanyak, pertanyakan juga, siapa Paulusmu? Siapa orang yang masih memantaumu? Amin. Siapa yang masih kita bisa datang, bolehkah saya minta dikoreksi? Bolehkah saya minta ditegur? Bolehkah saya minta arahan? Sekalipun kita udah jam terbang tinggi, kita udah punya banyak Timotius, tapi kita masih membutuhkan namanya Paulus, Bapak Saudara. Kamu tidak diterima Allah karena sudah cukup dewasa rohani. Kadang-kadang kita merasa, oh aku sudah dewasa, berarti aku udah cukup diterima Allah. Kamu diterima karena anugerah Kristus, bukan karena pencapaianmu. Jam terbang itu tidak begitu penting di mata Tuhan, ya. Tapi yang Tuhan mau adalah di balik semua pencapaian kita lagi ngaku nggak bahwa itu dari Tuhan, bahwa itu kita dapat dari Kristus, ya. Dan ketika Injil berbicara, ketika Injil berkhotbah, ketika Injil menyuarakan kebenaran di dalam hati kita akhirnya bebas untuk berkata jujur bahwa gini, Tuhan, saya masih perlu dibentuk oleh Tuhan. Sorry ya Tuhan, kalau aku merasa mampu dan aku berjalan sendiri. Ternyata aku masih perlu dibentuk. Dietrich Bonhoeffer bilang begini, kekristenan tanpa pemuridan adalah seperti kekristenan tanpa Kristus. Saya ulang, kekristenan tanpa pemuridan adalah seperti kekristenan tanpa Kristus. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita nggak lagi dimuridkan atau lagi memuridkan, kita sama aja bilang, aku Kristen, tapi nggak pakai Kristus. Kita belajar apa sih pada yang hari ini? Yang pertama saya ulang, kita nggak pernah nyampe, kita belum sampai, never arrive, no free pass, dan never the last link. Dan saya cuma mau bawa pulang mungkin satu pertanyaan aja buat Bapak Saudara. Siapa nama orang yang masih boleh menegur kamu sekarang ini? Siapa nama orang yang masih boleh memberikan masukan sama kita semua? Saudara diberkati Tuhan? Saudara belajar sesuatu? Saudara siap untuk menjadi pelaku? Mulai cari, berdoa, dan hidupin pemuridan ini. Amin. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita tutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat sebuah kebenaran bahwa perjalanan kami belum selesai. Kami tahu Tuhan, rantai-Mu itu akan terus berjalan dalam kehidupan kami. Gak pernah putus. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini mungkin kami sering melihat ke diri kami sendiri. Padahal hari ini kami disadarkan, kami masih membutuhkan Paulus dalam tanda kutip. Dan kami masih membutuhkan Timotius. Yang kami mau transfer knowledge, transfer pengertian, transfer kebenaran firman Tuhan. Terima kasih setiap kita yang siap hidup di dalam pemuridan Tuhan Yesus. Boleh sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara.